Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat channel Khalisul Fatah Official dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara bincang-bincang di malam 4 Ramadan. Dan pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Tuan Guru, Tuan Muda Tunku Mudawali SAG. Apa kabar Tunku? Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Abang dari sini sehat? Alhamdulillah. Nah, sahabat, selain daripada Tunku Mudawali, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang qori yang akan bertanding di DMII, Dunia Melayu Dunia Islam di Malaysia, di Johor tepatnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini jarang-jarang sahabat kita berjumpa dengan Tuan Guru kita. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Ustaz perkenalkan diri, selama ini udah berkecimpung sampai kemana aja gitu Ustaz? Ya, Alhamdulillah 3 tahunan ini udah dikasih rezeki sama Allah bisa berangkat ke nasional. Masya Allah. Dan insya Allah bulan puasa ini sedang mengikuti MTQ DMDI internasional Masya Allah. di Malaysia. Inilah Allah, sahabat terbaik. channel Khalisul Fatah Official. Bintang-bintang tamu kita pada malam hari ini luar biasa. Ini sungguh rahmat Allah telah sampai di tempat kita dan kedatangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat official dimanapun Anda berada, daripada malam hari ini kita berbincang-bincang permasalahan dengan hubungan tadarus yang saat ini lagi dilaksanakan oleh berbagai umat Islam di belahan dunia. Nah, termasuk salah satu kita di Aceh, di Kota Langsa. Jadi kita pengen tahu silsilah tadarus, dari mana asal mula tadarus dan bagaimana sih perkembangannya. Ustadz bisa nggak dijelaskan bagaimana sih asal silsilah tadarus itu tersebut? Terus di masa siapa gitu tadarus itu berasal gitu? Tadarus ini belajar. Tadarus itu belajar. Lalu kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi tadarus itu lebih banyak pada tadarus Al-Quran. Yaitu kalau kita di Aceh ini membaca Al-Quran di umumnya itu malam. Setiap malam itu di seluruh masjid, mulai daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu selalu tadarus Al-Quran, mengaji Al-Quran di seluruh masjid, musola, bahkan di pondok pesantren juga ada tadarus. Dulu di zaman Rasulullah itu tadarus belajar Al-Quran itu setiap malam itu para sahabat belajar sama Rasulullah, dan mereka setiap malam itu 10 ayat. Jadi 10 ayat Al-Quran itu baru bisa mereka untuk melanjutkan kepada 10 ayat selanjutnya. Mereka 10 ayat Al-Quran itu mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang benar-benar tadarus, belajar. Penerapannya luar biasa ya, Masya Allah. Nah, ini kan apakah tadarus ini kita dominan kita di Aceh. Di Aceh ini di setiap masjid kita lihat, kita dengar sendiri berbagai dengan lantunan ayat Al-Quran. Nah, ini apakah khusus kita di Aceh atau memang seluruh di luar dari Aceh ada kegiatan tadarus seperti ini? Kalau tadarus ini kalau kita di Aceh hampir seluruh. Kalau di luar Aceh ada tadarus. Cuma nggak sedominan kita di sini di Aceh gitu. Ada sebahagian mungkin di daerah luar mereka tadarus itu mungkin hanya sekitar jam 11 gitu. Setelah itu mereka pulang, tapi kalau di Aceh sampai subuh gitu, sampai waktu sahur. Ini kita lihat berbagai perkembangan yang terjadi saat ini, Ustaz. Nah, ini kan yang namanya kita tadarus menggunakan mikrofon. Nah, kalau kita di Aceh, alhamdulillah kita tidak ada yang merasa terganggu dengan. Nah, bagaimana dengan dunia luar selain dari Aceh ini dengan kegiatan tadarus seperti ini menggunakan mikrofon? Nah, ini
berpengaruh nggak ke kita ke pelaksanaan tadarusnya ini? Apakah mereka komplain atau bagaimana? Bagaimana pendapat Ustaz? Terkait dengan mungkin ya dengan berita yang baru-baru ini terkait dengan mikrofon gitu kan, dari Kementerian Agama sendiri sudah mengeluarkan surat edaran gitu kan, bukan dalam artian kata tidak diizinkan pakai mikrofon, akan tapi dibatasi dengan volumenya dibatasi. Kegiatan terus tetap dilaksanakan. Masya Allah. Ini kita juga melihat daripada kondisinya. Kondisi. Ya kalau tentang masjid di Aceh ya nggak jadi masalah. Masya Allah. Nah, kita lihat ini kebanyakan nih Ustaz, di setiap masjid-masjid ini yang melaksanakan tadarus, bahkan ada sebagian anak-anak yang baru mau belajar gitu ya. Nah, ini bagaimana sih hukumnya? Ini mereka kita lihat lebih dominan kepada kayak main-main gitu ya. Nah, ini adakah diharuskan kegiatan tadarus ini? Nah, dan dasar hukumnya apa sih gitu? Sebenarnya kembali kepada tadarus itu adalah belajar Al-Quran. Terjadinya di kalangan anak-anak belajar Al-Quran itu tadi tadarus di masjid, ya, mereka main-main ini tidak ada kontrol dari baik dari BKM sendiri ataupun dari pihak yang berwenang di masjid itu sendiri. Ketika ada yang berwenang untuk mengontrol mereka, mengawasi mereka, saya akan terjadi seperti ini ya. Nah, di zaman Rasulullah ini bagaimana sih sistem tadarus yang digunakan? Artinya ketika pelaksanaan tadarus, nah ini ada dengan diuraikan pemaknaannya ke kesehariannya bagaimana sih, terus ayat-ayat yang dilantunkan ini diperjelas dengan tafsirannya atau bagaimana Ustaz? Jadi kegiatan tadarus di masa Rasulullah itu mereka diajarkan sama Rasulullah langsung 10 ayat. 10 ayat. Jadi langsung penerapan. Ya, dari langsung penerapan. Bahkan Rasulullah sendiri tiap malam itu tadarus sama malaikat Jibril. Jadi tiap malam malaikat Jibril itu datang ketemu sama Rasulullah. Jadi malaikat Jibril yang mengajarkan langsung Rasulullah ya. Gitu. Begitu juga Rasulullah menerapkan kepada para sahabat. Dan itu ketika kita membaca Al-Quran juga perlu diperhatikan sebenarnya sama bagi yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran itu sesuai dengan di dalam surat Al-Muzammil, yaitu ayat 4 ya. Waratilul Qur'ana tartila. Jadi kita baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan ya, tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh, sesuai dengan tajwidnya. Nah, mungkin lebih indah gitu, sehingga ini bisa memicu orang-orang yang mungkin yang maaf kita bilang ini yang di luar di non muslim dengan mendengar ya tilawah seperti itu, mungkin mereka terpanggil hatinya gitu untuk belajar masuk Islam gitu ya, Masya Allah. Nah, sahabat channel Khalisul Fatah official dimanapun berada, nah inilah keterangan dari Tuan Guru kita Tunku Mendawali berhubungan dengan yang namanya tadarus. Nah, jadi Ustadz, ada nggak fadilah dari tadarus tersebut yang lebih spesifik yang memang ini dapat kita rasakan sendiri? Ada nggak itu yang seperti ini? Sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran itu dengan tajwidnya, ya, dengan penuh penghayatannya Al-Quran tadi, itu akan memberi efek besar buat diri kita. Salah satu juga dengan baca Al-Quran itu bisa membuka pintu rezeki. Dengan baca Al-Quran itu bisa menjadi obat. Itu mahwa syifa. Al-Quran itu sebagai obat. Sebagai penawar ya. Penawar. Jadi apapun penyakit ada dalam Al-Quran. Wa nunaziluna minal Qur'an mahwa syifa ya. Masya Allah. Nah, luar biasa keterangan dari Tuan Guru kita. Nah, ada sahabat channel Khalisul Fatah official dimanapun Anda berada. Jadi di samping kita ini sudah ada kedatangan bintang tamu kita yang memang luar biasa, Masya Allah, seorang qori, ahli dalam tilawah. Nah, izin Ustadz, nah
ini kita melihat 3 tahun ke belakang bahwa Ustadz sangat luar biasa dalam aktivitas tilawah, di mana setiap ada kegiatan MTQ selalu tanpa kekosongan daripada Ustadz nih ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, sahabat channel Khalisul Fat dari official dimanapun Anda berada, jadi pada malam hari ini kita coba pertanyakan kepada Ustadz kita. Nah, izin Ustadz, sebenarnya ada berapa jenis irama sih di saat kita melantunkan ayat suci Al-Quran gitu? Kalau terkait dengan irama ada 7 ya. 7. Yang pertama bayati, hijaz, nahwan, ras, sika, jarkah, soba. Jadi dari 7 lagu itu ada rincian lagi, ada 4 tingkatan. Ada nanti bayati koror, bayati nawa, bayati husaini, bayati jawab, bayati jawab. Ada nanti hijaz kur, hijaz jawab. Ada lagi nahwan nakris, nahwan jawab. Ada lagi ras bin nawa, ras alan nawa kan, ras jawab. Kemudian ada lagi sika Turki. Kemudian ada jawab jarkah, kemudian ada soba, dan kemudian ada variasi-variasi yang dimasukkan ke dalam 7 lagu itu, variasi Makawi atau variasi Banjaka. Masya Allah, luar biasa, begitu banyak cara melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah, Ustadz, pada dasarnya pada masa Rasulullah itu ketika Rasulullah melantunkan ayat suci Al-Quran itu yang lebih Rasulullah dominan Rasulullah laksanakan itu dengan irama apa gitu? Kalau tidak salah saya tuh Rasulullah paling suka dengan irama jarkah. Jarkah, Masya Allah. Bisa nggak Ustadz praktekkan irama tersebut? Jadi sahabat channel, mari sama-sama kita saksikan bahwa Ustadz kita akan mempraktikkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan menggunakan irama jarkah, Ustaz ya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Allah. نصفه أو انقص منه قليلا. الله أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. Masya Allah. Sahabat Khalisul Fat ya, official dimanapun Anda berada. Jadi inilah yang kita saksikan tadi bahwa Tuan Guru kita telah melantunkan ayat suci Al-Quran menggunakan lantunan irama jarkah. Ya, inilah irama yang paling disukai oleh Rasulullah. Nah, ini ketika irama pada dasarnya itu satu saat gitu. Nah, bagaimana caranya bisa berkembang dengan berbagai macam jenis irama gitu. Sedangkan Rasulullah sangat menyukai, biasanya kan ketika Rasulullah menyukai satu irama, ada para sahabat kita mengikuti. Nah, ini berkembang begitu banyak jenis-jenis irama, itu bagaimana ceritanya itu? Karena mungkin berkumpulnya para masyaikh Qur'an. Jadi terkait dengan 7 lagu ini, sekarang ini
dipakai di setiap MTQ. Masya Allah. Jadi dari 7 lagu itu ada berapa tingkatan, 4 tingkatan, bisa jadi 5, bisa jadi beberapa tingkatan, banyak variasinya lagi kan. Berarti ini terjadi perubahan ataupun yang perkembangan ini seiring dengan bervariasinya para sahabat-sahabat meneruskan gitu ya untuk tilawah gitu ya. Masya Allah. Nah, sahabat official, dimanapun juga inilah bincang-bincang kita di malam keempat Ramadan. Ada nggak kita ingin Ustadz kita menyampaikan intisari daripada tilawah tersebut, kemudian untuk membaca lantunan suci Al-Quran supaya itu tertegun hati kita, siapapun yang membaca, yang baik yang membaca ataupun yang mendengar bisa mendapatkan berkahnya. Ada nggak bagaimana pandangannya dari Ustadz? Jadi terkait dengan bulan suci Ramadan ini bulan spesial sebenarnya untuk kita umat Nabi Allah Muhammad, karena umat-umat sebelumnya nggak dikasih bulan spesial 1 bulan penuh. Masya Allah. Jadi kalau kata Rasulullah itu Rajabah Syahlallah, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, kata Rasul. Ramadana syahri umati, Ramadan adalah bulan umatku. Masya Allah. Dimana di bulan Ramadan ini begitu full berkah. Yang lain kalau ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan itu ada pahalanya, ya. Ada nilai pahalanya sekian dan sekian. Tapi bulan suci Ramadan itu Allah langsung dan berlipat ganda. Jadi kita ucapkan terima kasih ya sama Rasulullah, ucapkan terima kasih kepada Allah, rasa syukur kita karena udah dikasih 1 bulan spesialnya untuk kita. Jadi nggak usah kita lewatkan. Dimana juga di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Itu dalam surah Al-Baqarah itu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Jadi sangat cocok dan sangat pas untuk kita nambah baca Al-Qurannya. Tentu harus kita perhatikan tajwidnya, kita perhatikan makna daripada Al-Quran itu, apa yang terkandung dalam Al-Quran supaya meresap di dalam hati kita. Dan insya Allah mudah-mudahan apapun permasalahan dalam kehidupan kita ada jawabannya semua daripada Al-Quran. Masya Allah. Berarti setiap permasalahan yang ada di dunia ini, yang dalam kehidupan kita maupun dengan yang berhubungan dengan itu semua ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Selama kita mempelajarinya, Ustaz ya kita, Masya Allah. Nah, kita kembali lagi ke Ustadz. Nah, ada nggak kiat-kiat supaya bagaimana sih anak-anak zaman sekarang itu lebih mencintai itu membaca Al-Quran dengan berbagai lantunan tilawahnya gitu? Ada nggak kiat-kiat dari Ustadz? Kiat-kiat yang paling utama itu niat. Niat dari diri kita sendiri ya, untuk belajar gitu ya. Itu memang serius mau belajar, dan jangan sampai niat untuk belajar Al-Quran ini karena ada iming-iming MTQ atau lomba-lomba lainnya. Sebenarnya masalah MTQ untuk juara itu adalah bonus ya, dikasih sama Allah. Jadi tanpa MTQ pun kita memang harus belajar. Berarti kita dengan tujuan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam memperebutkan hadiah gitu. Masya Allah. Hadiah itu nanti bonus. Itu bonus yang akan kita dapatkan apabila memang hati kita ikhlas nih. Masya Allah. Nah, sahabat channel Khalisul Fata Official dimanapun Anda berada. Jadi inilah kira-kira kita apabila kita ingin betul-betul sungguh ingin belajar membaca Al-Quran dengan berbagai irama lantunan Al-Qurannya. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat ini Ustadz kan berdomisili di Kota Langsa. Ada nggak yang bagi masyarakat yang ingin belajar tilawah, kemana harus mereka dibawa? Mungkin ada anak-anaknya yang ini. Ada nggak arahan kemana yang mereka untuk belajar gitu Ustadz? Kalau untuk anak-anak biasanya setiap hari Minggu di Masjid Raya Langsa Darul Falah langsung diajarkan oleh guru kita Ustaz Nasruddin. Masya Allah. Berarti di situ lengkap dengan pembimbingnya. Lengkap dengan pembimbing yang memang kelas nasional juga. Masya Allah, luar biasa. Inilah sahabat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang pada malam hari ini telah hadir di sini. Kemudian kita kembali ke Tunggung Dawali. Nah, ada nggak nih kiat-kiat bagaimana cara para anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial nih Ustaz ya,
Nah, untuk lebih giat mencintai Al-Quran dengan terus membaca Al-Quran baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, ini kan kita jangan istilahnya jangan menjadi budak Ramadan tapi jadilah jangan jadi hamba Ramadan tapi jadilah hamba Allah, kan gitu. Maksudnya jangan ketika di bulan Ramadan aja membaca Al-Quran gitu. Nah, ini harus disampaikan ke masyarakat. Bagaimana itu bisa disampaikan? Jadi hal yang pertama itu adalah peran orang tua sih sebenarnya. Peran orang tua itu mulai daripada usia dini sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Ya. Juga tidak terlepas daripada orang tua juga harus cinta Al-Quran. Jadi salah satu konsep keberhasilan Rasulullah itu Rasulullah seia sekata. Mas, apa maksudnya seia sekata? Beliau cinta Al-Quran, beliau juga suka baca Al-Quran. Gitu. Jadi untuk supaya kita tanamkan kepada anak-anak kita itu cinta Al-Quran, diawali daripada orang tua dulu. Selaras berarti. Selaras. Jadi ketika orang tua memerintahkan kepada anak, nyuruh kepada anak untuk baca Al-Quran, orang tuanya sudah duluan harus dulu merasakan gimana hebatnya, spektakulernya Al-Quran, kitab umat Islam. Nah, ini kan sering kita dengar nih Ustaz, pepatah-pepatah ataupun kiasan-kiasan masyarakat ini, iman tidak dapat diwarisi dari dari orang tua yang bertakwa gitu. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz ini? Ya, memang iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Jadi memang keimanan itu memang harus dicari, betul-betul ya, harus betul-betul ditanam dari kecil. Masya Allah. Jadi terutama juga iman, ya, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada kitab Allah. Jadi si orang tua dari kecil harus menanamkan bahwasanya yang harus lebih banyak dibuka itu Al-Quran. Ini loh nak, Al-Quran kitabmu. Dalam bahasa sehari-hari juga harus dipakai bahasa Al-Quran. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya itu ada hadir Al-Quran di situ. Jadi dalam konteks pembicaraan sehari-hari hadir Al-Quran dalam kehidupan. Kehidupannya selalu dibarengi dengan Al-Quran. Nah, ini bisa nggak disampaikan ke masyarakat Ustaz, bahwa dalam Al-Quran itu katanya gitu kan. Nah, setiap manusia itu mempunyai sekitar 6.666 urat gitu kan. Nah, ini dibandingkan dengan bahwa sama dengan Al-Quran memiliki 6.666 ayat. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang hafiz itu apabila dia sudah menghafal 30 juz Al-Quran, dia bahkan bisa diibaratkan dia tidur pun boleh beralaskan Al-Quran. Itu bagaimana pendapat itu Ustaz? Maksudnya tidur pun boleh beralaskan Al-Quran. Memang Al-Quran sudah ada dalam ingatannya, sudah ada dalam dirinya gitu. Jadi tikarnya Al-Quran, jadi selimutnya juga Al-Quran, karena berarti diibaratkan, dijelaskan seperti itu, karena Al-Quran sudah ada dalam hatinya, dalam dirinya. Semua itu aliran-aliran darah yang ada dalam mengalir ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah. Nah, sahabat channel Khalistul Fatah official dimanapun Anda berada, inilah bincang-bincang kita pada malam hari ini. Yang intinya yang ingin kita sampaikan masyarakat bahwa sungguh besar fazilah-fazilah daripada Al-Quran. Semua penawar dalam hidup kita itu ada dalam Al-Quran, seperti di ayat tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Nah, semua permasalahan baik itu penyakit apapun itu semua ada jawabannya dalam Al-Quran. Makanya tanamkan dalam diri sahabat-sahabat semuanya, Al-Quran adalah hidupmu adalah Al-Quran. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Ustaz. Dari Warik langsung. dari pengalaman beliau dari kecil gimana sampai bisa seperti ini. Terus apa sih? Nah ini sering ini jadi pertanyaan di masyarakat nih Ustaz. Kenapa kok bisa sih gitu? Kok bisa sih menjadi seorang hafiz, dan apa sih pantangan yang tidak boleh dilakukan seorang hafiz gitu, apa sehingga menghilangkan daripada hafalan-hafalannya gitu? Bisa nggak dijelaskan Ustaz gitu? Kalau saya lebih ke tilawah, bukan. Lebih ke tilawahnya gitu Ustaz ya. Jadi dulu kelas 1 sampai kelas 4 SD itu saya khusus belajar tajwid. Masya Allah. Khusus tajwid semua, mat, wajib semua kan. Jadi masuk ke kelas 5 SD
Situlah saya pindah ke tempat pengajian khusus tilawah, karena saya sudah tamat tadi ngaji tajwid tadi ya. Masya SD tadi. Allah. Kelas 5 saya pindah ke pengajian tilawah. Alhamdulillah setahun belajar langsung naik ke panggung MTQ. Masya Allah, berarti ini perhelatannya luar biasa nih Ustaz ya. Udah mampu tampil di mana aja, Masya Ya, Allah. walaupun Nah, masih kecil ya. Masya Allah, inilah sungguh inilah tanda-tanda orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat channel, inilah Tuan Guru kita, dan kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan beliau akan bertandang dan bertanding ya, di DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam di Malaysia, di Johor. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan hasil yang luar biasa dan bisa membanggakan kita sebagai orang Aceh dan khususnya secara umumnya Indonesia gitu. Nah, sahabat channel dimanapun Anda berada, sekian yang dapat kami sampaikan. Tanamkan dalam diri kalian sebagai motivasi hidup adalah Quran adalah hidup. Nah, apabila ingin ada anak-anak dari sahabat-sahabat semuanya ingin berguru ke Tuan Muda Wali, Tungku Muda Wali, silakan ke pesantren. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Babul Huda ya. Hikmatul Ulumuddiniyah. Hikmatul Ulumuddiniyah. As-Sunnah di Kebun Ireng, masalah di Kebun Ireng di Kota Langsa. Kemudian apabila ada anak-anak sahabat channel yang ingin belajar tilawah, ya silakan kita menjumpai Tuan Guru kita Setiap malam Sabtu dan di sini di tempat kita di Ifqah kita di Kota Langsa. Kemudian kalau terfokus hari-harinya di Masjid Raya gitu saya. Setiap hari Minggu di Masjid Raya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.